warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Mr. Musliman. Kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3, yaitu mengenai jarak titik ke titik sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke jarak titik ke titik, nanti ada hubungannya dengan aturan ketegaklurusan. Jadi dalam aturan ketegaklurusan, kita kenal bahwa apabila suatu garis tegak lurus bidang, maka garis itu juga tegak lurus pada semua garis yang ada pada bidang tersebut. Ya, apabila suatu garis tegak lurus suatu bidang, maka garis tersebut akan tegak lurus terhadap semua garis yang ada pada bidang tersebut. Misalnya garis ini, garis L, ya, garis L tegak lurus bidang alfa, maka garis L tersebut tegak lurus pada semua garis yang ada pada bidang alfa. Nah, ini ada garis BC tegak lurus pada bidang CDHG. Maka BC tegak lurus pada semua bidang yang ada pada bidang CDHG. Nah, selanjutnya kita lebih perdalam. Ini garis BC tadi kan tegak lurus pada bidang CDHG. Dan di bidang CDHG itu banyak garis yang bisa dibuat. Ya. Pada kubus ABCDEFGH ini, pada kubus ABCDEFGH ini, ya, ada garis pada bidang CDHG, yaitu yang warna merah, garis CD, garis CG, garis CH, ya, garis CD, garis CG, dan garis CH. Itu semuanya terletak pada bidang belakang, yaitu bidang CDHG. Nah, sedangkan BC itu terletak pada bidang ABCD, yaitu bidang lantai, ya, bidang bawah, pada bidang bawah atau bidang lantai. Bidang lantai itu tegak lurus bidang CDHG, atau sebaliknya, bidang CDHG itu tegak lurus bidang ABCD. Ya, jadi kalau demikian, karena garis BC pada bidang ABCD dan garis-garis CD, CH, dan CG pada bidang CDHG, maka BC tegak lurus pada garis CD, pada garis CH, dan pada garis CG. Nah, ya. Jadi BC ini tegak lurus pada garis CD, juga tegak lurus pada garis CG, juga tegak lurus pada garis CH. Ya. Ini tegak lurusnya tegak lurus berpotongan, yaitu tegak lurus berpotongan di C, ya. BC tegak lurus CG berpotongan di C. BC tegak lurus CD berpotongan di C juga, ya. BC tegak lurus CH berpotongan di C juga. Jadi kalau berpotongan, dia ada garisnya. Ini garis BC berpotongan tegak lurus dengan CH, CG, dan CD, ya. Ada huruf yang sama, ya. Ini ada BC, ada C-nya, di sini juga ada C-nya, ya. CH, CG, CD. Kalau demikian ada huruf yang sama, maka dia berpotongan, ya, tegak lurus, dan di sini tegak lurus juga berpotongan. Tetapi BC sebenarnya tegak lurus juga pada DH, ya, tegak lurus pada DH, tegak lurus pada DH, ya, tegak lurus, tetapi tidak berpotongan. Ini bersilangan. Jadi tegak lurus BC tegak lurus bersilangan dengan DH, ya, tegak lurus bersilangan dengan DH, artinya tidak ketemu. Kemudian BC juga tegak lurus bersilangan dengan GH, ya, tegak lurus bersilangan dengan GH.
Ini silakan di apa yang lainnya nanti ya, garis lainnya misalnya garis AD ya, garis AD bertegak lurus dengan mana ya, EH tegak lurus dengan mana. Jadi kemudian misalnya EF tegak lurus dengan mana saja pada kubus ini dulu latihannya. Baik, kita teruskan. Nah, ini ada jarak-jarak istimewa ya. Kita lihat kembali jarak-jarak istimewa ya. Nah, kita kembali ke jarak-jarak istimewa. Ya, sebentar. Kita lihat untuk jarak-jarak istimewa. Ya, ini. Kita perhatikan ini jarak-jarak istimewa. Ya, dengan menguasai jarak-jarak istimewa ini nanti dan sering berlatih, maka untuk kubus ini kita akan mudah ya, akan mudah. Kita lihat pertama pada kubus ABCD EFGH juga ya, pada kubus alasnya ABCD, kemudian bidang atasnya EFGH ya, kubus ini kubus ABCD EFGH. Jarak istimewa yang pertama yaitu EB. EB itu A akar 2. Jadi kalau rusuknya A, ini rusuknya A ya, kubusnya rusuknya A. Ya, AB itu A, BC itu A, dan CG atau AE itu juga A. Ya, kubus yang rusuknya demikian, maka EB itu diagonal bidang. Ya, diagonal bidang. EB diagonal bidang, atau BG, atau CF, ya, atau HF, ya, atau FH, atau EG, atau yang di bidang belakang CH, ya. Kemudian DG, di bidang samping kanan ada AH, ada DE, ini semua adalah diagonal bidang. Nah, itu kalau rusuknya A adalah A akar 2. Kita coba lihat EB ini bagaimana bisa akar 2. Ya, selanjutnya nanti tinggal kita pakai. Ya. EB, ya, panjang EB, ya, ini kita lihat segitiga EAB. Segitiga EAB tegak lurus di A ya, tegak lurus di A ini. Tegak lurus di A, maka EB itu menjadi sisi miring. Sehingga EB itu sama dengan AEB itu sama dengan akar dari EA kuadrat ditambah AB kuadrat ya. Jadi EB itu adalah EA kuadrat ditambah akar EA kuadrat ditambah AB kuadrat. Sedangkan rusuknya A, jadi A kuadrat ditambah akar A kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga akar, karena ada A kuadrat, satu A kuadrat dan satu A kuadrat lagi, maka 2A kuadrat, akar 2A kuadrat. Akar 2 kuadrat itu, A kuadratnya ditarik akar, sehingga menjadi A akar 2. Ya, A akar 2. Ya. Nah, setelah tahu demikian, maka kita coba EB atau diagonal, atau BG misalnya, atau C, atau FH, atau EG, ya, itu berapa? Kalau rusuknya 6 cm misalnya ya, A-nya 6 cm. Ya, berarti menjadi 6 akar 2. Bagaimana kalau rusuknya 8 cm? Ya, yang ini. Ya, rusuknya menjadi 8 cm. Tentu menjadi 8 akar 2 cm. Kalau rusuknya 20 cm, ya benar, 20 akar 2 cm. Kalau rusuknya 12 cm, ya benar, 12 akar 2 cm. Jadi tinggal meletakkan akar 2 saja. Kalau rusuknya 10 meter, ini ruangan misalnya ya. Ini maaf A kecil harusnya. Ya, harusnya A kecil ya. Ya, rusuknya A kecil, maka akan menjadi 10 akar 2 meter. Kalau rusuknya 4 akar 2, nah nanti akan ada akar 2 kali akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2, lalu dikali A-nya 4. Ya, dikali 4 ya. Bukan A-nya 4, A-nya 4 akar 2 rusuknya. Nanti dikali
akar 2 lagi yang ini. Sehingga menjadi akar 2 kali akar 2 itu 2, dikali 4 menjadi 8. Jadi kalau rusuknya 4 akar 2, maka diagonal sisinya atau EB atau BG itu menjadi 8. Ya. Kalau rusuknya 6 akar 3 misalnya, maka itu menjadi 6 akar 6 ya. Karena akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Ya, menjadi 6 akar 6. Baik, nanti silakan dilatih-latih dan boleh diganti ini ya. Rusuknya diganti-ganti sehingga dapat memahami lebih baik lagi. Kemudian bisa juga nanti kubusnya diganti dengan misalnya KLMN PQRS ya. Bisa juga diganti dengan PQRS TUPW ya. Ya. Dengan mengulang-ulang demikian akan lancar diagonal sisinya dan diperkuat pula daya bayang ruangnya. Baik, sekarang kita lihat yang kedua yaitu EC ya, EC. Lihat, kita perhatikan EC itu melewati tengah-tengah ya. EC ini adalah diagonal ruang ya, diagonal ruang. EC ini diagonal ruang ya. EC sama dengan akar dari EA kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. Ya. EC adalah akar EA kuadrat tambah AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, kalau begitu dia menjadi akar A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga menjadi akar 3A kuadrat. A kuadratnya ditarik akar menjadi A akar 3. Jadi EC A akar 3. Ya, kalau rusuknya A. Yang mana yang setara dengan EC? Ya, ya semua diagonal ruang. Ya, misalnya BH. Ya, BH. Kemudian AG ya, AG atau dibalik GA ya. Kemudian FD atau DF ya. Jadi semua yang diagonal ruang itu asal ketemu diagonal ruang maka rumusannya adalah A akar 3 kalau rusuknya A. Jadi kalau kita coba rusuknya 6 menjadi 6 akar 6 cm menjadi 6 akar 3 cm. Kalau rusuknya 8 ya tentu saja menjadi 8 akar 3 cm EC ini ya. Berapakah BH ya, panjang BH kalau rusuknya 20 cm? Ya, benar menjadi 20 akar 3 cm. Nah, bagaimana kalau rusuknya adalah 6 akar 3? Nah, ya, tentu ada pertemuan akar 3 kali akar 3. Jadi menjadi 3. 3 dikali 6 menjadi 18. Jadi kalau rusuknya 6 akar 3, maka menjadi 18 ya EC itu. EC atau AG ya atau BH atau E atau DF ya, DF itu sudah menjadi 18. Silakan dicoba kalau 10, kalau 20 ya, kalau 10 4 akar 2 misalnya ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat lagi ya. EP. Apa itu EP? EP adalah jarak suatu titik dalam satu bidang kubus, ya. Dalam suatu bidang kubus, suatu dindingnya dari suatu titik ke rusuk di hadapannya, ya, ke rusuk di hadapannya. Jadi bisa dari E ini ke tengah-tengah AD. Jadi P ini berada di tengah-tengah AD ya. P itu di tengah-tengah AD. Jadi bisa A ke tengah-tengah AD, E ke tengah-tengah AD, bisa E ke tengah-tengah DH, ya. Bisa juga E ke tengah-tengah AB, ya. E ke tengah-tengah AD yaitu P, ada E ke tengah-tengah AB dan E ke tengah-tengah DH. Itu semuanya
adalah setengah A akar 5 ya, setengah A akar 5. Silakan dibuktikan dengan Pythagoras itu nanti ya. Seperti yang EB tadi ya, ada EC tadi ya. Ya, kita bisa ambil ya. Jadi bagaimana membuktikannya ya? Kalau yang EP sekarang ini, kita lihat segitiga EAP ya, segitiga EAP, segitiga EAP tegak lurus di A, sehingga EP sama dengan akar dari EA kuadrat ditambah AP kuadrat. EA itu A kuadrat ditambah EP itu adalah setengah A. Jadi setengah dikuadratkan, setengah A kuadrat itu dikuadratkan. Setengah A itu dikuadratkan menjadi 1/4 A kuadrat. Ya, jadi disamakan penyebut yang A kuadrat menjadi 4/4 A kuadrat. Sehingga ada 4 ditambah 1A, 4A ditambah 1A menjadi 5A kuadrat nantinya ya. 1A kuadrat ditambah 1/4 A kuadrat menjadi ya 4/4 A kuadrat ditambah A kuadrat per 4. Jadi menjadi 5A kuadrat. 5A kuadrat, 5A kuadrat ditarik akar menjadi 5/4 ya, 5/4 A kuadrat ditarik akar menjadi setengah A akar 5. Nah, kita ganti kalau rusuknya 6, maka menjadi 6 kali setengah itu 3, jadi 3 akar 5. Kalau rusuknya 8 cm, maka menjadi 4 akar 5 cm. Kalau rusuknya 10 meter, menjadi 5 akar 5 meter. Ya. Kalau rusuknya ini 6 akar 3, ya benar. Menjadi 3 akar 15. Ya, 3 akar 15. Karena akar 5 kali akar 3 itu 15. Ya, jadi ini bisa dengan melihat saja ya, menguasai. Kalau sudah tahu begini, kita bisa melihat saja. Silakan dicoba-coba nanti dengan ganti-ganti ya, apanya rusuknya ya. Panjang rusuknya diganti-ganti, kemudian jaraknya ini kan tidak hanya ke EP ini saja, bisa jarak H ke tengah-tengah DC ya, bisa H ke tengah-tengah FG ya. Baik, kita akan mengambil lagi EQ ya, EQ. Apa Q ini? Titik Q itu adalah titik perpotongan antara diagonal AC dan diagonal BD ya, perpotongan diagonal AC dan diagonal BD ya. Jadi ini EQ itu adalah jarak suatu titik sudut kubus terhadap perpotongan diagonal sisi di hadapannya ya. Ada ini terhadap perpotongan diagonal sisi di hadapannya. Jadi bisa saja dari B ya, dari B ke perpotongan diagonal bidang atas, perpotongan diagonal bidang EFGH, yaitu perpotongan antara garis EFH dan EG di sini ya, di sini. Ya. Jadi B, apa beri nama sini ya. Kalau mau lebih indah silakan diberi nama sesuai dengan nama pangkal Ananda semua, tetapi kalau yang namanya sudah ada pada huruf A, B, C, D, F, G, H, pangkalnya boleh dari ambil salah satu huruf yang ada pada nama Anda. Nah, jadi jarak EQ atau jarak suatu titik menjadi setengah A akar 6. Ya, silakan dicari pakai Pythagoras nanti kalau mau membuktikan. Nah, jadi kalau rusuknya 6 bagaimana? Tentu saja 6 bagi 2 akar 6. Ya, jadi 3 akar 6. Kalau rusuknya 8 bagaimana? Ya, kalau rusuknya 8 itu menjadi 4 akar 6. Kalau rusuknya 20 cm, ya tentu betul menjadi 10 akar 6 cm. Kalau rusuknya 4 akar 2,
Kalau rusuknya 4 akar 2, ya benar. Menjadi, ya, akar 2 kali akar 6 itu akar 12 ya. Akar 12 itu adalah 4 kali 3. 4 ditarik akar 2, ya. 2 dikali setengahnya dari 4. Setengah dari 4 itu 2. Jadi 2 kali 2, 4. Jadi menjadi 4 akar 3 ya. 4 akar 3. Ya, kalau rusuknya 4 akar 2 menjadi 4 akar 3. Kalau rusuknya 6 akar 3 bagaimana? Kalau rusuknya 6 akar 3, ya akar 6 kali akar 3 itu akar 18. 8 akar 18 itu adalah akar dari 9 kali 2. Nah ya, akar dari 9 kali 2. Akar 9 itu 3. Dan setengah dari 6 itu 3. Jadi menjadi 3 kali 3 akar 2. Jadi menjadi 9 akar 2. Ya. Jadi kalau rusuknya 6 akar 3, maka jarak ya, panjang EQ itu menjadi 9 akar 2. Nah, baik, kita lanjutkan dengan ER. ER ini apa? ER adalah jarak suatu titik pada kubus terhadap titik tengah dari sisi di hadapannya, ya. Terhadap sisi kubus di hadapannya. Jadi ini E ini pada bidang ADFE, kemudian mengarah ke hadapannya, di tengah-tengah hadapannya, silang, ya, ke tengah-tengah di hadapannya ini, ada bidang BCGF. Nah, dia di tengah-tengah BC, ya, di tengah-tengah BC. Kalau seperti ini, maka ya melewati tengah-tengah ini, maka dia rumusannya adalah setengah A akar 9. Ya. Setengah A akar 9. Atau akar 9 itu karena akar 9 itu 3, maka ini sama dengan 3/2A. Ya. Sama dengan 3/2A. Mengapa dijadikan akar 9? Ini supaya mudah nih. Akar berurutan akar 2, akar 3, akar 5, akar 6, akar 9. Jadi akar 9 itu 3. Artinya sama dengan setengah A akar 9 itu sama dengan 3/2A kalau rusuknya A. Sekarang bagaimana kalau berapakah ER kalau rusuknya 6 cm? Ya jelas 6 dibagi 2 dikali 3. Ya, jadi 6 bagi 2 itu 3 dikali 3 menjadi 9. Ya. Kalau rusuknya 8 berarti 4 ya. Langsung aja bagi 2 nih ya. Jadi 4 kali 3. Jadi 12. Kalau rusuknya 20 berarti 30 ya. Dari mana 30? 20 dibagi 2 dikali 3 ya. Jadi 30. Kalau rusuknya 4 akar 2 ya, kita bagi 2 4-nya menjadi 2. 2 kali 3 itu 6. Jadi 6 akar 2 ya. Kalau rusuknya 6 akar 3 bagaimana? Kalau rusuknya 6 akar 3, maka 6 bagi 2 itu 3, dikali 3, 9. Jadi 9 akar 3. Nah, kemudian, meskipun tidak nampak di sini kita bisa mengambil, jika misalnya ada titik, ya, ada tengah-tengah EC, ya, tengah-tengah EC, ya, atau perpotongan diagonal ruang. Perpotongan diagonal ruang yaitu EC dengan BH. EC dengan BH berpotongan di sini misalnya ya. Berpotongan di titik R misalnya ya. Berpotongan titik R. Maka jarak suatu titik kubus ke sini ya atau ER itu nanti sama dengan setengah diagonal ruang. Ya. Diagonal ruangnya adalah A akar 3 berarti menjadi A/2 akar 3. Kalau rusuknya itu ini ke pusat kubus ya biasanya dinamakan pusat kubus. Ya, jarak suatu titik kubus ke pusat kubus itu sama dengan setengah A akar 3. Jadi kalau rusuknya 6 menjadi 3 akar 3. Kalau rusuknya 8 maka menjadi 4 akar 3. Kalau rusuknya 20 menjadi 10 akar 3 dan seterusnya. Demikian
Untuk bagian pertama ini jarak titik ke titik, ya, jarak titik ke titik atau jarak dua titik dalam ruang dimensi 3. Semoga bermanfaat dan dapat membantu khususnya pada peserta didik, terutama pada waktu belajar jarak jauh seperti sekarang ini. Semoga benar-benar membantu, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Ya, kalau ada kesulitan diulang-ulang untuk menonton ini sampai paham. Demikian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.